Baik, di sini ada kekeliruan ya. Nah, di video sebelumnya saya mengatakan bahwa kalau dia sejajar sumbunya, kalau dia sejajar sumbu sumbu Y ya, sumbu Y tadi saya jawab, maka harus X sama dengan minus 13. Nah, itu yang benar adalah kalau sejajar sumbu Y, maka kita ambil persamaan itu X sama dengan apa? X sama dengan yang ini juga, X sama dengan 4. Kalau seperti soal nomor 54, sejajar dengan sumbu X ya, sumbu X, maka kita ambil Y sama dengan apa? Seperti sesuai dengan yang di sini, Y sama dengan minus 13. Selanjutnya, nah koordinatnya kita ubah lagi di sini. Titiknya sama dengan minus 13,4 sejajar dengan sumbu Y. Nah, sumbu Y berarti lawannya Y X ya, berarti persamaannya adalah X sama dengan apa? Nah, sama dengan yang di sini. Di sini kebetulan X-nya nilainya adalah min 13. Nah, berarti X sama dengan min 13. Selanjutnya kalau dia di sumbu X ya, maka jawabannya itu adalah Y sama dengan apa? Y sama dengan 4. Oke, seperti itu ya untuk isi nomor 53 sampai 56. Selanjutnya untuk 57, tiga hubungan gradien antara dua garis adalah sama ya. Ini benarkah kedua garis tersebut saling tegak lurus? Jawabannya adalah tidak. Ringkasan ini bisa apa? Jawaban ini bisa kalian temui di bagian rangkuman ya. Tidak, yang benar adalah sejajar. Nah, ketika hubungan nomor 58, ketika hubungan gradien antara dua garis adalah M1 kali M2 sama dengan minus 1, benarkah kedua garis saling sejajar? Jawabannya tidak. Yang benar adalah saling tegak lurus. Nah, seperti itu ya. Nah, tuliskan contoh sebuah persamaan linear dua variabel. Nah, persamaan linear dua variabel itu juga sama atau sejenis dengan persamaan garis lurus, hanya saja variabel X dan Y-nya itu satu ruas. Kalau persamaan garis lurus ada yang Y sama dengan X berapa kayak gitu. Nah, itu persamaan garis lurus masih. Tapi kalau persamaan linear dua variabel itu satu ruas. Bisa misalkan 2X dikurang 4Y sama dengan berapa? Itu sama dengan 7. Atau dikurang 7 sama dengan 0. Bisa juga seperti itu ya. Intinya tidak ada yang pangkat 2 dan intinya tidak variabelnya ada dua, yaitu X dan Y atau A dan B ya. Nah, seperti itu. Dalam menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel diperlukan paling sedikit ada berapa? Nah, persamaan linear dua variabel ya, ini paling sedikit ada dua persamaan seperti itu. Lanjut, nah nomor 61 ini lumayan ya. Nomor 61 ini tentang persamaan linear dua variabel X dan Y yang tepatnya memiliki persamaan X tambah 2Y sama dengan 0 dan X tambah 3Y sama dengan 4. Tanda centang yang benar yang salah. Oke. Kalau dia benar, maka kita masukkan nilai X-nya, maka Y-nya dapat seperti itu. Ya. Nilai X-nya itu 2. Kalau X-nya 2 dikurang 2, berarti Y-nya agak sulit ya dipahami. Coba kita memakai pemisahan seperti ini. Jadi kalau di persamaan linear dua variabel itu ya, ini coba kita hilangkan ya. Di sini kan X tambah 2Y sama dengan 2 ya. Kemudian di sini ada X tambah 3Y sama dengan 4. Berarti kalau kita hilangkan nilai X-nya, maka tersisa 2Y sama dengan 2 dan 3X sama dengan 4. Cara menghilangkan X ini cukup dikurangkan ya. Gimana cara mengurangkannya? Maka cukup mudah, yaitu X dikurang X 0 ya. Nah, kemudian 2Y dikurang 3Y.
yaitu jadinya nanti minus Y. Nah, minus Y ini sama dengan apa? 2 dikurang 4. 2 dikurang 4 berarti minus 2. Berarti di sini nilai Y-nya sama dengan positif 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, apakah ada yang Y bernilai positif 2? Oke, benar. Nah, berarti Y bernilai 0 itu salah. Oke, kalau Y itu bernilai 2, maka ketika Y kita masukkan 2, berarti 2 kali 2, 4. 4 ditambah berapa supaya hasilnya jadi 2? Berarti minus 2. Oke, X-nya di sini minus 2. Kalau di sini apakah tetap konsisten minus 2? Kita cek 3Y ya. 2 Y-nya nilainya 2, berarti 3 kali 2 6. Nah, 6 ditambah berapa supaya hasilnya 4? Ternyata minus 2 juga. Jadi nilai X yang betul itu adalah minus 2. Oke, nah itu bisa berarti ini yang lainnya adalah salah. X-nya bernilai 1 juga salah. Yang benar adalah bernilai minus 2 seperti itu. Nah, kemudian nanti pian pelajari juga, pelajari dan jadwal pertanyaan 5 pada halaman 151 di buku paket. Nah, silahkan cari sendiri ya. Itu pertanyaan ke-5 halaman 151. Selanjutnya juga pelajari juga soal halaman 141 di buku paket. Nah, dipelajari ya. Ini contoh soal, berarti tidak salah ya. 141 bagaimana cara mengerjakannya. Kemudian juga kerjakan halaman 158, nomor 29, halaman 148, nomor 22. Nah, itu secara mandiri. Selanjutnya di bagian tabel juga pelajari penamaan huruf ya, dengan 3 huruf pada 2 buah ruas garis. Jadi itu tentang sudut bertolak belakang, namun pian pelajari tentang penamaan sudut yang pakai 3 huruf. Oke, selanjutnya soal nomor 66, diketahui besar pelurus sebuah sudut adalah 136. Kalau sebutannya pelurus, maka totalnya adalah 180 derajat. Maka kalau misalkan besar pelurus dari sudut 136, maka kita kurangkan 136. Nah, 180 kurang 136 itu adalah 44. Nah, 44. Nah, besar penyiku sudut tersebut. Nah, besar penyiku sudut 44 derajat ini, kalau penyiku maka cukup mudah, itu 90 dikurang sudutnya tersebut, yaitu 44. 90 dikurang 44 adalah 30, 46 ya. Nah, 46 derajat jawabannya seperti itu. Lanjut soal nomor 67 ya. Nah, soal nomor 67 kurang lebih sama nih. Pelurus dari sudut 157. Kalau pelurus tadi sudah kita bilang ya, 180 totalnya. Kalau berpelurus maka kita kurangi 157. Hasilnya berapa, yaitu oke 23. Nah, penyiku sudut tersebut adalah, nah kalau penyiku berarti totalnya adalah 90 derajat. Maka 90 dikurang 23 itulah jawabannya nantinya, yaitu 67 derajat. Oke, selanjutnya kalau sudutnya adalah 123, berarti kalau berpelurusnya itu berapa ya? Nah, 180 kurang 123 itu berarti 57. 90 kurang 57 berarti jawabannya adalah 33. Nah, kalau yang di sini 113, 180 kurang 113 itu berarti 67. Nah, 67 penyiku dari 67 berarti 90 kurang 67. 90 kurang 67 itu berarti 23 derajat. Nah, selanjutnya nanti akan ada di video selanjutnya ya. Terima kasih.